Kalau orang hutang, ingat ini kaidah hutang. Dan subhanallah seperti itu disebutkan para ulama. Dan Nabi sendiri sudah menyebutkan kalau orang ogah-ogahan membayar hutang itu langsung sempitkan rezekinya. Jadi kalau Anda punya hutang, awas hati-hati. Sebab Anda langsung komunikasi dengan Allah. Allah Maha tahu. Kalau orang punya utang kok dia itu mengulur-ulur, padahal dia mampu. Kalau pura-pura kan yang tidak tahu hanya manusia. Allah kan tahu kalau kita pura-pura. Makanya orang yang enggan membayar utang itu pasti tidak harga mati, disempitkan rezekinya oleh Allah. Terus gersang dia. Subhanallah. Tapi sebaliknya, biarpun segede apapun utang Anda, kalau semangat Anda untuk membayar, lihat Anda akan menemukan jalan yang unik. Makanya kalau sudah kayak tadi ini nasihat, mungkin pelanggannya ada yang hadir di sini, insya Allah besok dibayar. Kalau Anda punya utang, hati-hati. Kalau memang tidak mampu, ngomong saya belum bisa bu. Tapi tidak, kadang-kadang ngentengin mentang-mentang orangnya baik, lalu tidak bayar. Allah Maha tahu sempit. Tapi kalau orang ingin membayar utang, akan ditolong oleh Allah. Hati-hati semuanya ini. Jangan suka ngentengin masalah utang, ngentengin utang, naudzubillah. Kalau Anda tidak bisa bayar utang, Anda terus terang sampaikan, saya tidak bisa, belum ada uang, sampaikan. Dan Anda jujur. Kalau Anda bohong, apa Allah tidak bisa dibohongin? Iya, orang yang punya uang bisa Anda bohongi, tapi Allah yang beri rezeki nggak bisa dibohongin. Hati-hati ini. Makanya kami ingatkan, saya sering pinjam juga, bukan sering, pernah. Kalau saya pinjam pada sesepuh teman perjuangan atau sepuh, saya harus pakai hitam di atas putih. Kadang-kadang nggak enak, nggak sama Buya, nggak usah pakai hitam di atas putih. Kalau tidak ada hitam di atas putih, saya tidak akan pinjam. Saya pengen hitam di atas putih, kemudian diketahui oleh siapa, ada saksinya, biar saya semangat membayar, biar ditolong oleh Allah. Dan terbayar juga pada akhirnya. Jadi tolong ini satu. Yang kemudian, jika menjadi seperti Anda, ini yang penting kan di situ. Ilmu itu yang penting. Kalau biasanya Ustadz itu seorang guru menjawab itu jangan hanya pertanyaannya, pertanyaan enteng jawabnya. Tapi ada sisi lain yang harus dihadirkan. Kalau Anda ingin menghalalkan, mengikhlaskan, maka beritahu orang itu. Kenapa? Jika Anda mengikhlaskan tidak memberitahu dia, maka dia tetap merasa punya utang, lalu tidak membayar, sebetulnya tetap keras hatinya. Tapi kalau Anda sampaikan, Bu, Ibu punya utang kan ngambil barang kemarin ya. Kira-kira Ibu bisa bayar belum? Oh belum. Ya sudah Ibu ya. Kalau Ibu tidak bisa bayar, saya bebas ini, saya coret ya. Doain semoga baik semuanya ya. Terenyuh hatinya. Kalau nanti mau ngambil lagi, nggak bisa melakukan serupa. Tapi kalau Anda tidak memberitahu, berarti dia masih tetap seperti orang yang tidak bayar utang, hatinya tetap keras. Beritahu dan akan menjadi pahala yang sesungguhnya bagi Anda, sekaligus pendidikan bagi orang tersebut. Seperti itu, beritahu, mengikhlaskan, beritahu. Jangan diam-diam dok. Kalau diam-diam dok kan bisa jadi kita juga setengah-setengah mengikhlaskannya, dan bisa jadi dia dengan kita mengikhlaskan tidak ngomong, dia sebetulnya punya alasan. Bisa jadi waktu Anda mengikhlaskan dia berkata, dia jujur kepada Anda, atau bahkan mungkin melihat kelembutan hati Anda malah membayar nanti. Kalau sudah membayar ya jangan terima, sudah ikhlas kok diambil lagi. Kurang lebih seperti itu Bu ya. Diberitahu dia. Diberitahu. Baik, ini saja.